Selamat sore saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita ST pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, desain bagi seorang ibu. Mari kita akan membaca teks firman Tuhan yang terambil dari Titus 2 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat banyak orang. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap bulan Mei pada minggu yang kedua diperingati sebagai Hari Ibu Internasional. Pada tahun 2023 ini jatuh pada tanggal 14 Mei 2023. Selamat Hari Ibu bagi kita semua. Adalah seorang yang bernama Anna Jarvis, seorang wanita Amerika yang mengusulkan minggu kedua bulan Mei sebagai Hari Ibu Internasional. Pada tahun 1914, Presiden Amerika Thomas Wilson menyatakan hari itu sebagai hari libur nasional. Hari Ibu juga adalah hari besar bersama di seluruh dunia yang paling menyentuh perasaan kita. Karena yang menjadi tokoh utamanya adalah ibu kita sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu dikatakan adalah satu-satunya orang yang membawa kita selama 9 bulan dalam rahimnya. 3 tahun kita berada di dalam dekapannya, dan selamanya kita akan selalu berada di dalam hatinya. Itulah seorang ibu. Kalau kita mencari definisi Alkitabiah tentang seorang ibu, kita akan menemukan bahwa ibu itu berarti seseorang yang memberi kehidupan. Di dalam Kejadian 3:20 dikatakan bahwa manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi ibu itu berarti seseorang yang memberi kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita bukanlah seorang ibu yang sempurna. Tetapi mari kita belajar bagaimana desain Allah bagi kita sebagai seorang ibu. Hal yang pertama adalah seorang ibu hendaklah seorang yang takut akan Tuhan. Seorang ibu haruslah menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena dia adalah orang yang pertama menjadi teladan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan ditandai dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan akan terjalin jika seorang ibu yang saleh itu menjaga kehidupan spiritualnya dengan dia rajin beribadah, dengan membaca firman Tuhan dan bersekutu. Dia juga harus mendorong anak-anaknya untuk beribadah sedari mereka kecil, supaya kelak mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Hal yang kedua adalah seorang ibu berdoa bagi anak-anaknya. Seorang ibu seharusnya berdoa bagi anak-anaknya setiap hari. Doa ibu itu melindungi anak-anaknya agar mereka tidak tertipu oleh kebohongan dunia. Dia berdoa untuk keselamatan mereka dan meminta Tuhan memberi mereka hati yang dapat diajar sehingga mereka siap untuk menerima berkat dan terlibat percaya kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah hidup bijaksana dan suci. Seorang ibu seharusnya bersikap bijaksana, artinya mampu mengekang keinginan dan dorongan hati, atau dengan kata lain mampu mengendalikan diri. Hidup bijaksana artinya kita perlu juga mengembangkan pikiran yang sehat dan masuk akal. Artinya adalah kita tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan kita. Pemikiran yang sehat dan masuk akal itu akan menghasilkan satu sikap kehati-hatian yang kontras dengan emosionalisme, ketidakbijaksanaan, dan sikap egois yang tidak dewasa di dalam kata-kata dan tindakan. Seorang ibu yang mampu mengendalikan diri di dalam pimpinan Roh Kudus adalah juga seorang yang akan selalu menjaga kekudusan hidupnya. Yang keempat adalah rajin mengatur rumah tangga. Rumah adalah tempat di mana seorang ibu dapat menunjukkan kasihnya yang paling baik kepada suami dan anak-anaknya.
Rumah adalah tempat di mana dia dapat menunjukkan keramah tamahan dan mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan rumah. Apakah seorang ibu tidak boleh bekerja di luar rumah? Tidak ada larangan bagi seorang ibu untuk bekerja di luar rumah. Namun dia tetap harus menjaga agar tetap seimbang. Seorang ibu tidak boleh egois atau mempertahankan diri sendiri, tetapi pastikan bahwa kita tidak mengorbankan prioritas yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Baik suami maupun istri perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan keluarga, talenta mereka, panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Seorang ibu bisa bekerja dengan penuh waktu atau dia menjadi ibu rumah tangga tradisional. Yang penting keputusan untuk berkarir baik bagi laki-laki maupun perempuan tidak boleh didasarkan apa yang membuat kita mulia, tetapi apa yang membuat Tuhan dimuliakan. Dan kita dapat mencapai keputusan yang benar jika kita menghilangkan ambisi pribadi kita, berdiskusi dengan pasangan kita, dan berdoa memohon pimpinan dan bimbingan Tuhan. Yang kelima, mengasihi anak-anaknya. Kasih seorang ibu sungguh luar biasa dan itu terwujud dalam berbagai cara, di mana dia melindungi anak-anaknya dari bahaya, merawat mereka saat sakit, memperhatikan perkembangan mereka, memberi mereka kenyamanan. Anak-anak yang Tuhan berikan di tengah keluarga kita adalah berkat dari Tuhan. Seorang ibu harus belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri dan tidak terbatas di dalam mengasihi anak-anak mereka. Kasih seorang ibu itu adalah kasih yang tanpa pamrih dan rela berkorban. Kasih atau cinta seorang ibu kepada anak-anaknya diwujudkan dengan mengasuh mereka dengan kasih Kristus, mendisiplin mereka dengan perhatian dan hikmat, dan melatih mereka di jalan yang seharusnya. Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Yang keenam adalah mengasihi dan taat kepada suaminya. Seorang ibu atau istri mengasihi suaminya, artinya dia berkomitmen untuk menjadi sahabat suaminya, dan suaminya itu juga harus menjadi sahabatnya. Ini bukan hal yang mudah, karena laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya berbeda. Namun suami dan istri harus saling mencintai, sama seperti Kristus telah mencintai mereka. Seorang ibu diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya, artinya harus mendukung peran kepemimpinan suaminya di dalam keluarga. Ketundukan bukanlah buah dari istri yang berkemauan lemah, tetapi dari istri yang berani berharap pada Tuhan. Karena tindakan tunduk semata-mata dilakukan oleh istri sebagai satu tindakan iman, percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, desain atau peran yang Tuhan berikan bagi seorang ibu itu bukan hal yang mudah. Meskipun demikian, menjadi seorang ibu bukan tugas yang tidak menyenangkan. Jika kita melihat peran yang Tuhan berikan bagi ibu, maka tentu akan terasa berat. Kita mungkin terus akan berjuang dan bergumul demi melakukan desain atau peran yang telah Tuhan berikan. Ingatlah, tidak ada ibu yang sempurna, itu hanya mitos, hanya fantasi. Para ibu pasti memiliki perjuangan mereka, ketakutan mereka, kegagalan mereka, seperti halnya saudara dan saya. Mari kita tetap terus berjuang dan bergumul demi menjalani peran kita sebagai seorang ibu di tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Kita bukanlah ibu yang sempurna. Anak-anak kita tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Yang mereka butuhkan adalah seorang ibu yang mau bersandar kepada kasih karunia dan pengampunan yang ditemukan di dalam relasi yang begitu intim dengan Yesus Kristus. Bila refleksi singkat ini boleh menguatkan peran kita, desain kita sebagai seorang ibu. Selamat Hari Ibu Internasional, be a happy mom. Amin.